Shalom, oras mari kita salutna. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan khotbah untuk minggu ke-14 setelah Trinitatis. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya 35 ayat 4 hingga ayat 10. Demikian bunyinya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa pandemi, secara khusus di masa PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh karena pandemi COVID-19, seorang pendeta akhirnya melakukan pelayanan lebih banyak via telepon dan sering dengan video call. Pendeta itu menyapa dan berdoa kepada jemaatnya. Ternyata pada suatu hari si ibu pendeta rindu sekali ingin berbicara dengan seorang ibu. Lalu pendeta itu mengambil handphonenya dan menelpon si ibu tersebut. Ternyata ketika pertama ditelepon, si ibu belum mau mengangkat handphonenya. Kedua kali juga sama seperti itu. Dan hingga ketiga kali, keempat kali. Ketika keempat kali pendeta itu menelpon si ibu, kemudian si ibu mengangkat teleponnya dan pendeta menyapa, mengatakan, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, dan mengajak si ibu kemudian berdoa. Dan mereka berdoa, di dalam doanya pendeta memohon kesembuhan bagi si ibu tersebut. Karena melalui video call tadi si pendeta melihat suasananya bahwa si ibu itu sedang ada di rumah sakit. Setelah mereka selesai berdoa dan melihat keadaan si ibu kurang kondusif, maka pendeta hanya mengakhiri pertemuan mereka walaupun via video call dengan mengatakan, tetap semangat ibu, lekas sembuh, Tuhan memberkati. Kemudian pendeta menutup
handphonenya. Lalu 2 minggu berikutnya si ibu ini menelpon balik pendeta dan dengan gembira mengatakan, "Terima kasih Ibu Pendeta, saya sudah sembuh dari COVID-19. Lalu dia bercerita keadaannya ketika ditelepon oleh si pendeta 2 minggu yang lalu. Ternyata si ibu itu sudah 2 minggu terpapar COVID-19 dan di ruang ICU di salah satu rumah sakit. Dan selama 2 minggu itu dia benar-benar berjuang melawan sakit karena terpapar COVID-19 itu. Dan dalam perjuangannya dia merasa sangat sedih dan bahkan sudah tawar hati, hampir putus asa. Dan saat itu juga dia melepaskan semua alat-alat kedokteran yang dipasang ke tubuhnya. Bahkan oksigen yang dia pakai ketika itu dia lepaskan. Dan dia mengatakan, "Saya sudah lebih baik mati." Dan ketika dia melepaskan semua alat-alat dari rumah sakit itu dan bahkan oksigennya, saat itulah pendeta bertelepon kepada si ibu itu. Dan si ibu itu menceritakan, memang dalam bahasa Batak dikatakan, "Ditikii inang pandita, dang be adong roh aku lai menguru. Ido saku cabut sudia ka alat-alat ina adong di pamataku. Do oksigen bolokon. Audok betu Tuhan, ngabe Tuhan, otago biau mate daripada menguru. Dungi suadong alilingau ditadikon amatakku. Anakku be suadong sisari monokku nama mudon, otago biau mate." Itulah cerita si ibu itu. Dan dia mengatakan ketika pendeta menelpon saya dan mengatakan Tuhan mengasihi saya dan berdua bersama-sama dengan saya, disitulah kembali semangat saya. Dan kemudian saya panggil perawat untuk memasang kembali semua alat-alat yang saya pakai tadinya. Dan oksigennya juga dipasangkan. Dan ketika itu saya bertekad saya harus sembuh dan berdoa kepada Tuhan, "Sembuhkan saya Tuhan." Ternyata masih ada orang yang mengasihi saya dan bahkan Tuhan juga mengasihi saya. Demikianlah cerita si ibu tadi. Karena sapaan dan doa sang pendeta, dia mendapatkan kabar sukacita. Dia menjadi semangat kembali dan mau berjuang melawan COVID-19 itu. Bapak Ibu Saudara, dalam nats kita pun saat ini, suasana bangsa Israel, kondisi keadaan bangsa Israel, kondisi di dalam keputusasaan, tawar hati, menderita, karena mereka terancam oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Terutama karena bangsa Asyur yang sedang melakukan ekspansi kekuasaan. Bangsa Asyur yang akan menghancurkan Yerusalem dan bait suci Tuhan. Dan mereka sadari bahwa kota mereka akan hancur. Hal itulah yang membuat mereka menjadi takut dan gelisah. Mereka tawar hati. Tangan mereka menjadi lemah. Kaki mereka goyang. Mereka penuh dengan ketakutan. Hati mereka menjadi tawar. Tetapi dalam kondisi seperti itu, firman Tuhan menyapa mereka dan mengatakan, "Kuatkanlah hatimu. Jangan takut. Lihat, Tuhanmu akan datang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan datang dan Tuhan yang berinisiatif akan menolong mereka, akan merubah suasana keadaan mereka. Tuhan akan datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan datang?
Itu yang diceritakan dalam nats kita pada saat ini. Mulai dari ayat 5, ketika Tuhan datang, Allah akan memberikan atau melakukan pembaharuan. Mata orang-orang buta akan dijelitkan, telinga orang-orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan dapat berjalan, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Artinya di situ harkat mereka, harkat kemanusiaannya akan dipulihkan. Ketika Tuhan datang, harkat kemanusiaan itu akan dipulihkan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, terjadi pembaharuan juga untuk alam semesta. Terjadi pelestarian akan alam semesta. Mulai dari ayat 7, mulai dari ayat 6b hingga ayat 7 itu dikatakan, mata air memancar di padang gurun, sungai di padang belantara, tanah pasir menjadi kolam, tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Ketika Tuhan datang, hidup yang gersang itu akan dirubah menjadi suasana yang sejuk. Alam semesta pun yang mendukung kehidupan manusia itu akan dirubah, diperbaharui oleh Tuhan, dilestarikan kembali. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Kenapa disebut menjadi Jalan Kudus? Karena orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Siapa itu orang-orang pandir? Orang-orang pandir itu orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak menentu arah jalannya. Orang-orang bodoh yang tidak menentu arah jalannya. Orang bijaksana, arah jalannya akan pasti. Bapak Ibu Saudara, dikatakan lagi, singa dan binatang buas tidak akan melintasi jalan itu. Artinya di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah terjamin keamanan dan keselamatan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang, masa lalu yang suram itu akan dirubah menjadi masa depan yang cemerlang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi hanya karena inisiatif Allah sendiri. Allah yang bertindak akan menolong bangsa pilihannya itu. Allah yang bertindak menolong bangsa Israel keluar dari Babilonia, dari penjajahan bangsa Asyur. Allah yang menyuruh Raja Koreshi, raja orang Persia yang tidak mengenal Tuhan, untuk memberikan kebebasan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang, maka sukacita kita akan digenapi. Dan ini juga menjadi petunjuk akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dan itu adalah inisiatif Allah sendiri, mengutus anaknya yang tunggal itu datang ke dunia ini, melakukan pembaharuan kepada dunia ini, mengangkat harkat martabat manusia itu. Manusia itu dimanusiakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya manusia itu sudah di dalam kuasa dosa, kuasa maut. Tetapi karena kehadiran dan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, maka harkat kemanusiaan manusia itu dimanusiakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya adalah budak dosa, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Dan alam semesta ini juga kembali dilestarikan demi kesejahteraan manusia itu. Bahkan sungai, tanah pasir,
tanah gersang dirubah menjadi bahkan padang gurun, padang belantara, tanah pasir, tanah gersang dirubah menjadi mata air, sungai, kolam, sumber-sumber air yang menjadi sumber kehidupan manusia itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau dikatakan oleh nats firman Tuhan bagi kita saat ini? Yang pertama, mari tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang berpengharapan. Orang Kristen bukan orang yang berputus asa, yang gampang menyerah. Tetapi hidup kita ini adalah hidup yang berpengharapan. Di balik duka cita kita, tersedia sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Di balik semua penderitaan kita itu ada sukacita yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Asal kita mau berharap kepada Tuhan. Asal kita mau menguatkan hati kita. Dan jangan takut. Hilangkan rasa takut itu dari kehidupanmu. Dengan demikian Tuhan akan datang menolong kita. Ketika Tuhan datang menolong kita, maka mata rohani kita akan dibukakan untuk melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik karya Tuhan di dalam kehidupan kita masa lalu dan karya Tuhan di masa sekarang. Dan kita akan melihat lagi banyak karya Tuhan di masa yang akan datang yang akan diberikan kepada kita. Ketika Tuhan datang, telinga kita akan dibukakan untuk senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Kaki kita yang lumpuh, yang tidak mau lagi sujud bersembah kepada Tuhan. Kaki kita yang lumpuh, yang sudah susah untuk berjalan datang ke hadirat Tuhan. Orang yang telah menerima Tuhan Yesus, maka kakinya akan senantiasa lebih sering sujud bersembah kepada Tuhan, berlutut menyembah Tuhan, dan datang ke hadirat Tuhan, bersekutu di baitnya yang kudus itu, menyembah dan memuliakan Tuhan. Dan mulutnya akan senantiasa mulut orang-orang yang takut akan Tuhan, yang akan mengeluarkan kata-kata berkat seperti nats firman Tuhan minggu lalu. Kata-kata berkat, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membangun. Dan kita akan melihat ketika Tuhan akan datang, damai sejahtera akan memenuhi hati kita. Ketika Tuhan datang dan kita menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita. Rasa takut itu akan jauh, karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kita, kuatkan hatimu dan jangan takut. Dalam kondisi kita sekarang yang sangat sulit ini, mungkin banyak di antara kita yang takut dan tawar hati. Bisa karena kondisi keadaan ekonomi yang sangat sulit, bisa karena pekerjaan yang tidak menentu, bisa karena di PHK dari pekerjaannya, karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau mungkin karena kehilangan orang yang dikasihi dan bahkan itu menjadi tulang punggung untuk mencukupi kehidupan keluarga. Tapi nats firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Kuatkan hatimu, jangan takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Seberat apapun itu, sesukar apapun keadaan yang kau hadapi sekarang, percayalah kepada Tuhan. Karena banyak cara Tuhan yang bisa menolong kita yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Asal kita mau tetap berjuang dan jangan menyerah. Seperti si ibu tadi, dia semangat kembali, berjuang kembali.
tidak mau menyerah karena dia tahu ada Allah yang mengasihi dia. Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Ketika kita sudah angkat tangan menyerah dengan sulitnya masalah yang kita hadapi, dengan beratnya perjalanan hidup ini, kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan menolong dan menopang kita dalam perjalanan hidup ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, percayalah akan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Pertolongan Tuhan itulah yang kita andalkan dalam perjalanan hidup ini. Jika kita percaya dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita akan selalu rindu untuk membuka hati kita untuk didiami oleh Roh Tuhan. Membuka mata kita untuk melihat kebenaran-kebenaran karya Tuhan dalam kehidupan kita. Membuka telinga kita untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan menguatkan kaki kita, menetapkan langkah kita untuk senantiasa mengikut Kristus di dalam perjalanan hidup ini. Menguatkan kaki kita untuk senantiasa sujud hanya bersembah kepada Tuhan. Dan apabila Tuhan yang menuntun langkah kita, maka kita akan melihat walaupun terkadang kita menderita, walaupun terkadang kita mengalami kesulitan-kesulitan, terkadang mengalami tantangan, persoalan hidup. Tetapi ketika Tuhan yang menuntun hidup kita, ingat Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dikatakan dalam buku nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 408. Dikatakan di situ, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Ia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ayat 2 dikatakan, di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan jalanku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Bahkan dari cadas di depan kita, Tuhan mampu membuat menjadi datang air yang sedap. Percayalah kepada pertolongan Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa, kuatkan hati, jangan takut, jangan tawar hati. Andalkan Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Percayalah pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Untuk itu berserahlah, jangan menyerah. Andalkan Tuhan dan serahkan segala pergumulanmu, maka Tuhan akan menolongmu. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Mengajak kami untuk mau hanya mengandalkan Tuhan dan bersandar percaya pada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesulit apapun keadaan hidup kami saat ini, sebanyak apapun derita persoalan hidup yang kami hadapi saat ini, Firman mengajak kami supaya kami mau menguatkan hati kami dan jangan takut, karena Tuhan melihat kami, Tuhan menolong kami, Tuhan senantiasa mendengarkan seruan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya dengarkanlah doa kami dan biarlah kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami ketika kami di dalam pergumulan hidup, kesulitan-kesulitan, baik kesulitan karena ekonomi,
kesulitan pekerjaan, kesulitan di dalam keluarga, dan apapun pergumulan hidup kami saat ini, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami mampu berjuang dan tetap semangat. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan. Berkati setiap jemaat HKBP Sukatan, Saud Paulus dan semua orang yang mendengar firman-Mu pada saat ini. Berkati mereka. Tolong mereka Bapa, supaya tidak ada satupun di antara kami yang karena beratnya penderitaan yang kami hadapi sekarang akhirnya putus asa. Tetapi biarlah firman-Mu ini benar-benar menjadi sukacita yang menguatkan hati mereka, yang menguatkan iman percaya mereka hanya kepada Tuhan dan mau berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.